Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan kelanjutan dari pemberitahuan pembaruan akun pengolah data di jaringan pengolah data pendidikan dan kebudayaan ya Bapak Ibu. Nah, ini dia untuk panduan pendaftaran anggotanya ya Bapak Ibu. Nah, ini jaringan pengolah data pendidikan dan kebudayaan. Nah, di sini ada kata pengantar. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin merupakan wali data Kemendikbudristek yang memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data sebagaimana dimantakan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdatin mengembangkan jaringan pengolah data pendidikan dan kebudayaan sebagai media komunikasi antara pengolah data pendidikan dan kebudayaan. Pengolah data pendidikan pada jaringan pengolah data pendidikan dan kebudayaan dikelompokkan berdasarkan instansi, yaitu satuan pendidikan, yayasan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten, kota, atau provinsi, balai besar penerimaan mutu pendidikan BBPMP atau balai penjaminan mutu pendidikan BPMP, Kemenag, Pendis, dan Bimas Kristen atau Katolik atau Hindu atau Buddha. Pengelola data pendidikan akan diberikan akses ke aplikasi pengolah data aplikasi Perpal seperti Perpal SP, Perpal PD, Perpal PTK, Perpal Yayasan. Berdasarkan penugasan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang pada SK penugasan. Panduan ini disusun untuk memudahkan calon anggota dalam memahami mekanisme serta langkah-langkah pendaftaran pada jaringan pengolah data pendidikan dan kebudayaan yang dapat diakses melalui halaman sdm.data.kemendikbud.go.id. Nah, bisa diakses di sdm.data.kemendikbud.go.id ya Bapak Ibu. Semoga buku panduan ini dapat meningkatkan koordinasi antara pengolah data dan meningkatkan kualitas data yang akurat, terbaru, dan berkelanjutan sebagai sumber dan acuan dalam implementasi program-program pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada daftar isinya ya. Keanggotaan berdasarkan instansi, syarat pendaftaran anggota, alur pendaftaran anggota, pemutakhiran data anggota lama, pemutahiran jabatan anggota, admin instansi, penugasan operator di beberapa satuan pendidikan, penugasan operator satuan pendidikan di yayasan. Nah, ini dia untuk keanggotaan berdasarkan instansi ya Bapak Ibu. Instansi satuan pendidikan, yayasan pendidikan, dinas pendidikan kota atau provinsi, BBPMP atau BPMP, Kemenag Pendidikan Islam, Pendis, dan Bimbingan Masyarakat Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ya. Nah, di sini jabatan Kepala Dinas Pendidikan, PLT Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, Kasubid atau Kasih, Staf. Nah, kemudian BBPMP atau BPMP Kepala, PLT Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasub atau Kasih, Staf ya. Nah, untuk Kemenag, Direktur, PLT, Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasub atau Kasih, Staf. Nah, di sininya untuk penugasan operator satuan pendidikan, operator yayasan pendidikan, admin APK atau APM, admin PTMT, operator Dikdas, operator Dikmen, operator kebudayaan, operator PAUD, Dikmas, operator PD, operator PPDB,
operator PTK, operator sarana prasarana, operator SP, operator wilayah, operator yayasan. Untuk BBPMP atau BPMP, operator PTK, operator SP, operator PTK doang ya. Kemudian untuk Kemenag, operator SP, operator PD, operator PTK. Nah, untuk syarat pendaftaran anggota di sini data identitas yaitu NIK tervalidasi dengan data Dukcapil, surat penugasan asli yang masih berlaku dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, memiliki email yang valid dan aktif, memiliki kode registrasi bagi anggota dari satuan pendidikan, memiliki kode referral bagi anggota instansi yaitu yayasan pendidikan, dinas pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, balai besar manajemen mutu pendidikan, BPPMP atau balai penjamin mutu pendidikan, BPMP, dan Kementerian Agama, Pendidikan Islam, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu atau Buddha. Nah, sebelum saya lanjut, jangan di skip video ini ya, supaya Bapak Ibu bisa menyimak sampai tuntas seperti itu ya. Nah, apabila terlalu cepat bisa dijeda, asalkan jangan di skip ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan langkah-langkahnya seperti itu ya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel kami, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu saat nanti kedepannya ada informasi baru dari channel kami tidak ketinggalan ya. Kemudian jangan lupa juga di-share kepada seluruh teman Bapak Ibu supaya teman Bapak Ibu bisa mengetahui informasi terbaru kali ini ya. Kita lanjut. Keterangan kode registrasi bagi satuan pendidikan merupakan kunci untuk memuat data satuan pendidikan. Kode registrasi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bagi satuan pendidikan yang tercatat di Pusat Data dan Teknologi Pendidikan Pusdatin dan memiliki nomor pokok satuan pendidikan NPSN. Kode registrasi tersebut akan otomatis terbit dan dapat dicetak oleh admin instansi melalui manajemen Dapodik. Sedangkan bagi satuan pendidikan di bawah Kemenag khusus Pendidikan Islam, kode registrasi diberikan oleh Pusdatin. Kode registrasi dapat dicetak oleh admin instansi melalui manajemen EMIS. Kode referral merupakan kode unit bagi calon anggota dari instansi yayasan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten atau kota atau provinsi, BBPMP atau BPMP, serta Kemenag, Pendis, dan Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kode referral dapat diperoleh dari admin instansi setempat. Instansi yang belum memiliki admin instansi dapat memperoleh kode referral dari Pusdatin dengan menghubungi unit layanan terpadu unit kemendikbud.go.id ya Bapak Ibu. Alur pendaftaran anggota. Ini dia untuk alurnya ya Bapak Ibu. Calon anggota mulai menyiapkan surat penugasan, mengisi biodata, data sekolah, serta melampirkan surat penugasan ya. Kemudian cek NIK, database Dukcapil, Kemendagri. Kemudian yang keempat itu cek kode registrasi ya. Kemudian setelah itu verifikasi email terverifikasi, database arsip. Kemudian pendaftaran masuk daftar tunggu ya. Kemudian cek surat penugasan, menyetujui pengajuan pendaftaran, kemudian selesai ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada alur pendaftarannya ya Bapak Ibu.
calon anggota menyiapkan surat penugasan yang telah ditandatangani pejabat berwenang, mengisi biodata, data sekolah, serta melampirkan surat penugasan prom pendaftaran anggota melalui halaman jaringan pengelola pendidikan dan kebudayaan di sdmdata.kemendikbud.go.id. Pusdatin melalui sistem akan melakukan pemeriksaan kesesuaian NIK yang diisikan calon anggota ke database Dukcapil Kemendagri. Apabila NIK sesuai dengan data Dukcapil Kemendagri, maka akan dilakukan langkah selanjutnya. Sebaliknya, apabila NIK tidak sesuai, maka calon anggota harus memastikan kebenaran data kependudukan ke Dukcapil setempat. Pusdatin mulai sistem akan melakukan pemeriksaan kesesuaian kode registrasi yang diisikan ke database arsip ODS Pusdatin. Apabila kode registrasi yang diisikan sesuai, maka sistem akan mengirimkan notifikasi ke email yang didaftarkan untuk dilakukan verifikasi. Calon anggota melakukan verifikasi email. Pusdatin melalui sistem akan melakukan pemeriksaan atas verifikasi yang dikirimkan calon anggota. Jika email terverifikasi, maka berikutnya sistem akan merekam data pendaftaran yang dikirimkan. Data pendaftaran calon anggota masuk ke daftar tunggu pendaftaran. Operator dinas pendidikan setempat akan melakukan pemeriksaan kesesuaian dan kebenaran surat penugasan yang dilampirkan. Operator dinas pendidikan setempat menyetujui pengajuan pendaftaran calon anggota apabila surat penugasan valid, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini untuk alur pendaftaran anggota ya. Nah, di sini mulai menyiapkan surat penugasan, mengisi biodata dan sekolah serta melampirkan surat penugasan. Cek NIK seperti tadi ya, cek kode referral, verifikasi email terverifikasi. Kemudian pendaftaran masuk daftar tunggu, cek surat penugasan. Menyetujui pengajuan pendaftaran, selesai ya. Nah, kemudian ini dia untuk alur pendaftaran. Dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang dikuningi di bawah ya. Kode referral dapat diperoleh dari admin dinas pendidikan ya, kabupaten atau kota ya Bapak Ibu. Nah, kemudian alur pendaftaran anggota. Nah, ini dia ya. Nah, seperti tadi sama. Kemudian ini alur pendaftarannya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini untuk alur pendaftaran anggota yang BBPMP ya. Ini untuk alur anggota dinas pendidikan kabupaten atau kota atau provinsi ya. Nah, ini dia. Ini untuk pendaftaran anggotanya ya. Nah, langkah pendaftaran: akses halaman jaringan pengelola data pendidikan dan kebudayaan melalui halaman pertama ya, sdmdata.kemendikbud.go.id. Pilih menu registrasi, pilih submenu registrasi UPT Kemenag, Dinas Pendidikan, Yayasan Pendidikan, Satuan Pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pengisian prom pendaftaran anggota satuan pendidikan. Nah, di sini langkah pengisiannya ya. Isikan biodata sesuai dengan data kependudukan yang valid ya. Kemudian isikan data satuan pendidikan. Kemudian lampirkan surat tugas asli yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Klik tombol registrasi, lakukan verifikasi email ya Bapak Ibu. Ini dia untuk pengisiannya. Nah, kemudian pengisian prom pendaftaran. Ini untuk pendaftaran anggota yayasan. Langkah-langkah pengisiannya:
Isikan biodata sesuai dengan data kependudukan yang valid, sama ya. Isikan data yang data yayasan pendidikan, hanya saja yang membedakan ini untuk yayasan seperti itu. Pengisian form pendaftaran, ini pendaftaran anggota dinas ya. Ini yang ininya isikan data instansi, ya isikan biodata sesuai sama dengan yang atas, lampirkan surat tugas sama kesininya sama ya. Yang membedakannya itu per setiap instansi. Nah, ini pengisian form pendaftaran. Ini untuk pendaftaran anggota Kemenag. Langkah-langkah pengisian: isikan biodata sesuai dengan data Kemendikbud yang valid. Isikan data instansi. Lampirkan surat tugas asli yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Klik tombol registrasi, lakukan verifikasi email. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini pendataan anggota UPT ya. Hampir sama ya, ini juga seperti ini. Nah, kemudian ini pemutakhiran data anggota lama ya. Anggota lama di semua instansi diwajibkan verifikasi aktivasi email ya Bapak Ibu. Ini data profil ya. Kemudian untuk setelah itu langkah aktifkan email sebagai berikut ya. Klik identitas anggota, pilih submenu profil, klik tombol kirim verifikasi. Verifikasi email akan dikirimkan oleh Pusdatin ke email akun yang telah terdaftar tersebut. Apabila verifikasi email telah berhasil, maka pada data email anggota akan diperbarui dengan ikon centang warna hijau sebagai tanda email sudah terverifikasi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pemutakhiran data anggota lama. Nah, ini pembaruan profil ya. Kemudian langkah pembaruan data profil sebagai berikut. Nah, klik identitas anggota, pilih submenu pembaruan profil, langkah biodata, nik, gelar depan, nama, gelar belakang, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon. Klik tombol simpan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu ada pemutakhiran data anggota lama. Nah, ini data password ya. Kemudian di sini langkah-langkah pembaruan data password sebagai berikut. Klik identitas anggota, pilih submenu password, kemudian isikan password lama, isikan password baru, isikan konfirmasi password. Klik tombol simpan ya Bapak Ibu. Pemutakhiran data anggota lama. Ini data email ya. Langkah-langkah pembaruan data email sebagai berikut. Klik identitas anggota, pilih submenu pembaruan email, isikan email baru, klik tombol simpan. Ini data foto profil. Nah, langkah pembaruan foto profil sebagai berikut. Klik identitas anggota, pilih submenu pembaruan foto profil, pilih file foto profil yang akan digunakan, klik tombol simpan. Nah, ini sangat detail sekali ya untuk panduannya. Ada cara-caranya di samping kanan, kemudian di samping kirinya itu ini untuk tampilannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pemutakhiran jabatan anggota. Nah, di sini ada juga anggota instansi selain satuan pendidikan dapat melakukan pemutakhiran data jabatan dengan melakukan pengajuan jabatan baru sesuai dengan jabatan dan penugasan terbaru berdasarkan SK penugasan dari jabatan berwenang. Ini langkah-langkahnya ya. Pengajuan update jabatan sebagai berikut. Klik identitas anggota, pilih submenu pengajuan jabatan baru, pilih jabatan, pilih penugasan. Anggota dapat memilih lebih dari satu penugasan sesuai dengan penugasan yang tertuang pada SK penugasan. Lampiran SK penugasan dalam bentuk PDF, PNG atau PNG atau JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 1 MB. Klik tombol simpan ya. Admin instansi. Nah, silahkan dilihat di sini untuk membacanya sendiri ya. Kemudian ini ini untuk satuan pendidikan ya. Pertama admin instansi satuan pendidikan. Kemudian ini admin instansi kode referral ya Bapak Ibu. Kemudian ini admin instansi belum verifikasi email ya. Kemudian ini ada cara-caranya di bawah. Ini admin instansi untuk perbaikan data instansi ya. Ada cara-caranya sebelah kanan.
Kemudian ini penugasan operator di beberapa satuan pendidikan ya. Ini ada cara-caranya di bawah ya, sebelah kanan. Ini penugasan operator pada yayasan pendidikan. Ini cara-caranya ada di bawah seperti itu. Nah, untuk kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini ya untuk panduannya. Mungkin kalau ketinggalan bisa dilihat, di scroll ke sebelah atas lagi ya Bapak Ibu, dan bisa dijeda, jangan sampai di skip tadi. Dan share video ini kepada seluruh teman Bapak Ibu ya. Dan saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe channel kami, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami dengan cara aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, supaya setiap ada pembaruan akan tampil dengan sendirinya dari layar HP Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal langsung simak setelah ada pembaruan dari channel kami seperti itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.